Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boboto menjelang laga ACL yang tidak terasa gitu ya, H-4 teman-teman, di tanggal 6 November 2025 nanti, atau tepatnya di hari Kamis jam 7:15 malam teman-teman, waktu Indonesia Barat lah gitu ya, 19:15 waktu Indonesia Barat, live di RCTI atau live streaming. Nanti kita infokan lah kalau untuk streaming gratisnya mah di hari H-nya ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa keuntungan yang bisa diraih oleh Persib Bandung ketika menghadapi Selangor FC di ajang ACL 2 teman-teman. Yang pertama, ini langsung dikonfirmasi oleh pelatih dari Selangor FC. Selangor FC saat ini sedang kelelahan katanya, beda dengan Persib Bandung yang mempunyai masa recovery lebih lama daripada Selangor FC. Nah, keuntungannya apa? Jadi Selangor FC ini dalam 1 minggu, dalam 7 hari bisa melakoni 4 pertandingan katanya. Ini luar biasa ternyata. Kalau di sana tuh tidak ada pengunduran jadwal ya, semuanya sudah dikondisikan sehingga kalaupun ada yang mepet tetap dipaksakan. Nah, ini juga kita harus objektif teman-teman, apakah kalau di sana pertandingan satu ke pertandingan yang lainnya itu apa memang dekat gitu ya untuk kondisi kondisi kotanya, atau bagaimana beda dengan Indonesia. Mungkin ya katakanlah kita misalkan dari Bandung gitu ya, harus ke Maluku kan, harus melewati ini itu segala macam gitu ya, kan jaraknya juga lumayan jauh. Nah, kalau di Liga Malaysia, nah kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan sekelas Bojan Hodak pun yang sudah beberapa kali ya ada di Malaysia gitu ya, di beberapa tim maksudnya, itu tidak pernah mengeluhkan masalah jadwal. Jadi apakah kalau di Liga Malaysia mah dekat-dekat merenya dari satu kota ke kota yang lain, dan transportasinya juga semua memadai, beda dengan Indonesia. Jadi ya 7 hari walaupun capek, mungkin dalam 7 hari 4 pertandingan ini kemungkinan ya jaraknya dekat-dekat, nggak bisa disamain dengan kita teman-teman, karena ya banyak ya yang nyinyirin juga, yang memang sirik kunaon katanya minta undur-undur terus ya. Mereka mungkin punya pandangan yang lain gitu ya, makanya sekali-kali mah atau sok main di Liga Asia gitu ya, buat tim-tim Liga 1 yang lain. Jadi biar merasakan toh kayak sekarang Borneo, lalu juga tim yang lainnya gitu ya, selain yang 2 itu gitu ya. Nah, ini memang tidak pernah nyinyir ya, mereka berusaha untuk tetap di jalur kemenangan ya, kalau bisa menjuari Super League musim ini tanpa banyak kuar-kuar di mana-mana gitu ya, jadi tidak merendahkan tim lain. Nah, makanya mereka fokus kepada timnya sendiri. Makanya Persib juga ya, kita fokus kepada tim sendiri saja, jangan meladeni ya kuar-kuar tim yang lain gitu ya. Jadi yang pertama, pelatih dari Selangor FC mengatakan kita sedang kelelahan dan kita kehilangan beberapa pemain, termasuk bek andalannya yang cedera katanya. Nah, ini ya mungkin entah memang saywar dengan merendah gitu ya pelatih Selangor ini, atau memang ya keadaan yang sebenarnya seperti itu. Tapi kalau melihat keadaan yang sebenarnya memang seperti itu teman-teman. Jadi ada pemain yang cedera dan satu lagi dirahasiakan, mungkin biar tidak kebaca gitu ya oleh Persib Bandung. Namun ya bek andalan dari Selangor FC ini sedang cedera, kemungkinan tidak dimainkan menghadapi Persib. Jadi Persib bisa ya setidaknya mengambil keuntungan itu teman-teman. Lalu keuntungan yang terakhir untuk Selangor FC, dari 3 laga terakhirnya 2 mengalami kekalahan dan 1 menang gitu ya di kandang Sabah, mantan klubnya Sadil dulu. Jadi ya dia main menang di kandang lawan teman-teman. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tapi dengan rekor itu kan di liga domestik ya, namun kalau untuk rekor di ACL atau di tingkatan Asia, untuk Selangor FC kan masih belum dapat poin sama sekali. Jadi mental mereka berbeda ketika di liga domestik dengan liga Asia. Jadi ya ini yang bisa dimanfaatkan oleh
Persib Bandung dalam say war di atas lapangan, teman-teman. Apalagi bobotoh nanti banyak yang akan datang ke stadion, dan tenang, tidak akan didenda kalau sekarang mah gitu ya, karena memang sudah berbeda untuk larangan di Liga Domestik dan Liga Asia, apalagi disediakan kuotanya 800 bobotoh boleh hadir katanya di Stadion Selangor. Lalu juga yang lainnya yang mungkin tidak termasuk dalam rombongan gitu ya, yang membeli masing-masing individu secara online itu juga banyak, teman-teman. Jadi insya Allah lah kita bisa meraih hasil positif di Selangor nanti gitu ya, di ACL 2, teman-teman. Ini yang memang harus dimanfaatkan oleh Bojan Hodak. Jadi Bojan Hodak juga sudah mengatakan bahwa kemarin kepada seluruh skuad Persib Bandung, jangan terlena dengan kemenangan yang kemarin. Kita masih panjang jalannya, kita juga masih harus melewati laga demi laga ya, salah satunya ini menghadapi Selangor FC gitu ya, karena ya Persib kan setelah menghadapi Selangor punya jarak agak luas gitu ya untuk menghadapi Dewa nanti di kandang, karena kan menghadapi Malut kita mendapatkan pengunduran jadwal menjadi tanggal berapa ya, menghadapi Malut tuh 14 Desember kalau nggak salah. Jadi ya memang kita masih punya recovery setelah menghadapi Selangor FC ini. Jadi kita betul-betul Bojan Hodak ingin memanfaatkan momentum di ACL 2 ini untuk setidaknya mendekatkan lebih cepat gitu ya kepada 16 besar. Jadi target kita lolos dari fase grup ini, teman-teman. Amin. Nah, ini juga ada sedikit yang mengganggu, teman-teman, setelah kemarin walaupun laga menghadapi Bali United sudah selesai, tapi masih banyak hal yang agak berisik gitu ya di media sosial. Kita juga perlu setidaknya meredam dengan pembahasan kita lah, teman-teman, biar tidak juga menjadi gimana ya, ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B gitu ya. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya adalah yang menentukan man of the match atau pemain terbaik di laga menghadapi Bali United. Nah, ini terpecah antara ada dua kubu si A mendukung Teja Paku Alam yang seharusnya menjadi man of the match atau pemain terbaik pada saat laga menghadapi Bali United kemarin, namun kan yang ditentukan adalah Beckham Putra yang menjadi MOTM atau man of the match atau pemain terbaik gitu ya. Nah, ini dua kubu ini memang sama-sama bobotoh tapi masih ribut sampai sekarang, harusnya Teja, kenapa nggak Teja ya. Kita oke lah, kita juga setuju gitu ya, Teja Paku Alam, bahkan Bojan Hodak pun membela Teja Paku Alam, setidaknya bukan membela secara gimana ya, tapi secara inilah kualitas gitu ya. Jadi Bojan Hodak mengatakan Teja Paku Alam punya beberapa save yang fantastis, katanya save yang menentukan, krusial banget. Jadi memang pantas katanya jika memang disandingkan pemain terbaik. Tapi ya kita juga bermain secara tim itu bukan hanya satu orang saja. Jadi kita juga menang kemarin kan berkat ya gol juga Andrew Jung. Jadi sebelum ada penentuan man of the match gitu ya, kita pernah membahas kalau tidak Andrew Jung ya Beckham Putra yang menjadi man of the match gitu, teman-teman. Yang mana kemarin memang belum sempat keluar gitu ya pengumuman MOTM-nya. Ternyata begitu keluar MOTM ternyata betul Beckham Putra sesuai dengan prediksi kami gitu ya, tim redaksi, yang menjadi MOTM. Nah, bukan karena sebab, teman-teman, karena Beckham di sini mempunyai satu ruang dan bisa menciptakan peluang sehingga memberikan satu umpan kepada Andrew Jung. Nah, kalau tidak ada Beckham mungkin ya kan beda cerita. Bojan Hodak juga kemarin bilang kalau tidak ada kartu merah pun ya kita mungkin belum tentu menang. Nah, ini salah satu faktor kemenangan adalah Beckham Putra. Jadi ya walaupun sebagus apapun penjaga gawang ya toh sudah diputuskan, makanya punten ini mah sudah tidak perlu diperpanjang lagi gitu ya, siapa yang seharusnya menjadi pemain terbaik di laga Bali United. Toh
kita yang penting mah menang gitu ya, 3 poin, jangan saling memecah belah pemain gitu ya, jangan mengadu-ngadukan harusnya Teja, harusnya ini, harusnya itu, tapi ya Beckham pun sudah memberikan kontribusi yang luar biasa teman-teman. Jadi sekali lagi punten pisan, ini mah sudah jangan sampai menjadi bulian untuk supporter lain, karena sekarang kan masalah jersey dibully gitu ya, walaupun kita kalau Persib menang pun bulian tuh banyak di media sosial gitu ya, lalu dari mulai yaitu tadi MOTM, lalu dari mulai kehadiran penonton dan lain sebagainya. Jadi memang apapun yang menjadi titik-titik yang bisa dieksplor dari Persib Bandung ini banyak gitu ya di media sosial, yang memang harus kita redam gitu ya teman-teman. Jadi di sini insya Allah lah kita merangkul semua bobotoh tuh menjadi satu. Kita dukung Persib Bandungnya, bukan mendukung ya salah satu pemain yang menjadi pahlawan gitu. Semua pemain pahlawan, semua pemain ini mempunyai kontribusi nyata. Jadi jangan diadu-adukan harusnya Teja yang jadi pemain terbaik, bukan Beckham dan lain sebagainya. Tapi kan ya ini yang penting mah menang gitu ya, 3 poin sudah jep hep gitu ya sekarang mah. Jadi ya jangan lagi, punten, mudah-mudahan setelah menyaksikan ini semuanya reda. Bojan Hodak pun tidak mau ada perpecahan lah gitu ya. Jadi ya semua pemain juga sudah bekerja keras, katanya hargai semua pemain. Ya masalah pemain terbaik pilihan itu mah itu sudah ditentukan teman-teman. Jadi ya sudah ada statistiknya, tidak ditentukan langsung si A langsung si B gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti oleh teman-teman bobotoh yang lainnya. Baik, di sini sebetulnya banyak kita ingin membacakan semua, tapi insya Allah kita bacakan semua. Ada satu yang diselipkan tadi oleh tim redaksi gitu ya, satu pertanyaan, kita baca satu pertanyaan saja, selebihnya kita bacakan teman-teman yang ingin disapa katanya. Jadi yang pertama, pertanyaan ini ya, Kang, itu yang didenda apa nggak bisa orangnya langsung saja yang away ke Bali, kenapa mesti klub? Nah, ini pernah kita bahas mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau yang didendanya individu, Komdis ini akan banyak kesusahan gitu ya. Kalau individu itu kan ditagihnya ke siapa gitu ya. Lalu bisa saja si orang tersebut, katakanlah kan harus individu tuh harus perseorangan gitu ya, bukan komunitas si A harus dibayar sekian, ini lebih panjang lagi birokrasinya. Nah, jadi ya Komdis pun nggak mau ribet teman-teman kalau memang harus individu, katakanlah individu tersebut tidak punya dananya untuk membayar denda. Nah, kumaha harus nunggu panjang, harus ini, harus itu. Ujung-ujungnya kan pasti takutnya tidak terbayar dendanya gitu ya. Nah, makanya kalau ke klub mah sudah langsung terbayar teman-teman. Jadi kenapa klub yang didenda ada 2 opsi pembayaran, langsung dipotong dari dana subsidi yang dikirimkan tiap bulan oleh I-League, atau langsung ditransfer ya dari rekening klub ke rekening Komdis. Kalau tidak ditransfer dalam 30 hari, nah akan ada denda lanjutan lagi. Nah, memang otomatis kalau dendanya dilimpahkan ke klub, mau tidak mau harus dibayar gitu ya. Tidak ada keterlambatan, tidak ada drama yang lain-lain kan. Kalau ke individu ditagihkan, aduh saya nggak punya uangnya, waduh saya kurang ini kurang itu dan lain sebagainya, banyak dramanya, sehingga ya ujung-ujungnya mah uangnya nggak masuk ke Komdis gitu ya. Jadi ya Komdis juga nggak mau rugi sehingga ditagihkannya ke klub. Nah, ini teman-teman salah satu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya, kenapa setiap ada pelanggaran yang dijatuhi adalah klub tersebut untuk dendanya. Itu mungkin. Nah, selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman yang sudah ingin disapa. Katanya ada dari Kang Iwa Kartiwa, katanya selama ini belum pernah dibacakan dan belum pernah disapa. Nah, ini langsung disapa ya untuk Kang Iwa Kartiwa. Punten pisan karena ini banyak banget, jadi kita juga ngumpulinya dari 3 video sebelumnya, kita mix, kita campur gitu ya. Lalu dari Bobotoh Ciseeng Bogor, Bobotoh, oh ini mah selalu nyimak dari Kisunda Boboko Pasir Gunung Manglayang, ti pengikut
25.000 keneh kata. Wah, ini Ki Sunda hatur nuhun yang sudah ngikutin kita dari followers 25.000 sekarang 61.000 gitu ya. Alhamdulillah. Lalu dari bobotoh Tasik Manon Jaya Kang Nanang Tiger Boy. Lalu dari Boboko Pamulang Tangsel. Nah, ini juga ada satu masukan kemarin, saya lupa di kolom komentar tuh, Boboko kan bobotoh kolot katanya diganti jadi bukan Boboko, nanti mah namanya bobotoh sepuh aja. Apa tah sebutannya kalau bobotoh sepuh? Boboseh gitu, boboseh atau gimana ya? Ya nggak apa-apa lah, nanti mangga ini mah sesuai yang di dalam komentar ya, kita bacakan saja gitu ya. Boboko Cigondewa ada juga dari bobotoh Depok. Bobotoh Padalarang Kang Jayenal Jatiwangi, dari bobotoh Sumedang juga, dari bobotoh Kadungora Garut, dari Kang Ujang bobotoh Korsel, dari bobotoh Jatiwangi Majalengka, bobotoh Ciwidey, bobotoh Ciburuy Padalarang, bobotoh Jati Gede Sumedang, bobotoh Kiara Lawang Karangnunggal, boboko Cirebon Engki Iming. Lalu dari Bonjopi Cidadap Girang Ledeng, dari bobotoh Lewi Laja, bobotoh Soreang juga, ada dari Kang Doni Cipatik, bobotoh Kuningan juga, lalu bobotoh Cipendei Kuningan juga, lalu ada bobotoh Sepuh Nyeng Seret Bandung, bobotoh Jampang Kulon Sukabumi, bobotoh Viking Tanah Abang Petamburan. Wah, ini mantap. Lalu dari bobotoh Galunggung Tasik, dan terakhir dari bobotoh Kawalu Gunung Subang. Hatur nuhun buat teman-teman bobotoh. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.